Oke. Jadi para siswa kemarin sudah saya jelaskan, jika arah loop itu searah dengan arah arus, itu penjelasan untuk pencarian sigma IR dengan pencarian sigma E sudah saya uraikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau arah loopnya itu berlawanan dengan arah arusnya? Ya, maka tentu saja ada beberapa hal yang wajib kita pahami dengan benar. Jadi begini ya, ini contohnya, contoh pada gambar yang ada di layar kalian itu arah loop saya, pergerakan saya dari A ke B, ke C, ke D, kembali lagi ke A. Berarti searah jarum jam. Saya bergerak searah jarum jam, tetapi permisalan arus pada soal ini adalah berlawanan jarum jam. Nah, kayak gini nih ya. Nah, maka ketika kita menggunakan Kirchhoff kedua itu kan ini ya, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0, maka ini yang agak berbeda. Kalau ini tetap ya, yang ini tuh enggak ada perubahan. Karena elemen itu menyesuaikan arah loop saja, enggak ada kaitannya dengan arah arus. Kalau elemen. Ya, loopnya kemana, dia keluar dari kutub yang mana, nah itu kita ambil sebagai nilai E, positif atau negatifnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau I-nya berlawanan dengan loop ke kanan, I-nya ke kiri. Pada AB, kamu lihat ini? Maka tentu saja nanti ketika I ketemu dengan R itu sifatnya menghambat arus. Dia minus tuh ya kan, harusnya ya. Min I kali R. Tetapi karena I-nya melawan, maka min kali min. Jadi plus. Oh, jadi kalau begitu ini, kalau berlawanan dengan loop, maka ini harus kita kalkulasi I kali R1. Bukan min, tapi plus. Gitu. Demikian juga kalau seandainya ini ada hambatan kecil R1 gitu ya. Maka ketika ketemu R, I ketemu R, berlawanan, maka kita tuliskan plus justru. I kali R1. Demikian juga nanti kalau ketemu dengan R2, BC di kawat BC ketemu R2, maka adalah I kali R2 plus ya, bukan min. Seandainya di baterai E2 itu ada R2, maka juga sama. Kita harus kalkulasi I kali R2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau gambar itu kita jelaskan ya, maka ini yang bagian sigma I kali R, perjalanan saya dari A, mulai dari A, maka saya tulis begini kan ya, I kali R1 gitu, hambatan luar dulu saya kalkulasi, ditambah I kali R2, ditambah I kali R3, saya terus di bawah ya, di samping, ditambah I kali R4. Itu baru hambatan luar. Seandainya hambatan dalamnya itu ada, ya misalkan ini ada semua ya seandainya ya, ini ada R3, ini ada R kecil 4, nah gitu ya. Maka juga harus saya kalkulasi, ditambah I, R kecil 1, ditambah I, ya R kecil 2, sebelah sini ya, tambah I, R kecil 3, ditambah I, R kecil 4. Selesai. Yang bagian perkalian I kali R. Adapun yang elemen, itu nggak ada perubahan, karena elemen itu didasarkan pada arah loop, bukan arah arus. Nah, kalau saya bergerak dari A ke B, ketika ketemu dengan elemen E1, maka keluar dari mana ini kutubnya? Ini positif, negatif. Berarti kutub negatif. Ini loop ya? Loop, bukan arus ya? Oh, berarti harus saya kurang E1, gitu maksudnya. Demikian juga ketika keluar dari E2, ini positif, negatif, berarti min E2. Dan seterusnya ketika keluar dari E3, gitu kan ya? Ini loop ya, bukan arus ya, yang merah ini loop ya. Oh, berarti min E3. Dan ketika keluar dari E4, saya keluar loopnya berarti plus E4. Habis semuanya. Ini sudah ditulis, selesai sama dengan 0. Nah, nanti baru dikalkulasi. Paham nggak ini konsepnya dulu? Penjelasan awal. Oke, baik. Nah, iya. Kalau begitu, kita coba yang soal kemarin itu. Nah, yang ini kan, tetapi dengan arah berlawanan. Loop berlawanan dengan arusnya. Saya hapus dulu, ini pertemuan dengan kelas sebelumnya ya. Oke.
Sebentar itu yang masuk, saya baru menghapus. Bentar ya, saya masukkan dulu. Oke. Nah, sekarang saya gunakan prinsip, misalkan loopnya begini, searah jarum jam, arusnya berlawanan jarum jam. Jadi begini nih arusnya ya. Nah, gitu. Ini adalah I. Oke. Disuruh mencari nilai dan arus. Jumlah arusnya berapa yang lewat pada rangkaian itu. Nah, ini mau nggak mau Kirchhoff kedua. Kirchhoff kedua, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Kita cari yang bagian ini dulu ya. Saya berangkat dari titik A menuju B, C, D, balik lagi ke A. Dari A dulu, saya mengisi IR-nya dulu. Oh, berarti I ketemu dengan 2 ohm, tetapi I-nya melawan loop saya gitu, perjalanan saya. Berarti plus itu ya, min kali min plus. Jadi 2I gitu kan. Kemudian plus 4I, karena pada BC ketemu dengan 4 ohm ya, berarti 4 kali I. Lalu pada CD ketemu dengan 3 ohm, berarti plus 3I. Dan pada DA ketemu 6 ohm, berarti 6I. Tapi baru R besar, R luar ya. Nah sekarang hambatan dalam juga harus dikalkulasi. Kita lihat hambatan dalam ada di sini 1 ohm, 1 ohm, dan 1 ohm. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Oh berarti plus 3I. Paham nggak nih? Untuk yang IR. Paham, Jelas Bu. nggak nih? Paham. Paham, Baik. Bu. Ya. Nah sekarang kita mengisikan yang sigma E, elemen baterai. Balik lagi, saya mulai dari A. Ketika ketemu dengan 4 volt, ternyata dia keluar dari kutub negatif. Ini positif negatif, berarti min 4. Lalu perjalanan diteruskan pada kawat BC, ketemu 6 volt, dia keluar dari kutub negatif, berarti min 6. Lalu perjalanan diteruskan ke kawat CD, keluar dari 8 volt. Ini negatif positif, berarti min 8. Selesai habis balik lagi ke A, selesai sigma E-nya sama dengan 0, gitu kan ya? Nah, itu dia. Kalau sudah, sekarang kalkulasi I dengan I. 2, 6, 9, 15, 18I. Lalu dikurang 10, 8 min 18 juga. Jadi 18I sama dengan 18, maka I-nya adalah 1 ampere. Nah, hasilnya positif. Kalau hasil positif, maka permisalan arus kita itu betul gitu loh ya. Oh, jadi konklusinya, jadi pada rangkaian itu arusnya adalah 1 ampere dengan arah yaitu berlawanan jarum jam. Nah, berarti sama seperti hasil yang kita peroleh ketika kita menganggap loop itu arah loop searah dengan arah arus. Ingat pokoknya kalau I-nya itu negatif, maka kita tinggal membalik saja nilai dari, kita tinggal memberi arah ya, tinggal membalik arah dari arus tersebut. Bisa dipahami nih para siswa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang begini ya para siswa. Saya beri semacam apa ya? Kan kalau yang ini hanya mencari arus I saja. Ya. Tambahan lagi kalau misalkan diminta ini VAB misalkan. Tegangan pada AB berapa gitu ya. Kemudian tegangan pada DC. Nah, udah itu aja deh ya. Saya misalkan 2 ini. Ya, tambahkan pengayaan ini ya. VAB dan VDC. Nah, VAB berarti tegangan pada titik A dan pada titik B. Itu namanya VAB. Kalau VDC berarti tegangan pada VD dengan pada C. Atau begini, saya ulang ya. VAB berarti selisih tegangan pada A dan pada B. Kalau VDC berarti selisih tegangan pada D dengan C. Jadi kalau ditulis itu begini ya, VAB itu VAB itu adalah VA min VB.
ya. Jadi selisih antara tegangan di titik A dengan tegangan di titik B, itu namanya VAB. Bukan kayak vektor ya, kalau vektor itu misalkan apa ya, vektor OP gitu kan ya. Kalau vektor OP, panah berarus OP itu adalah apa ya, OP berarti vektor P dikurangi vektor O, kan gitu ya, kalau di matematika. Nah, ini bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kalau saya hapus lagi nih ya, kalau tegangan itu maksudnya, VAB maksudnya adalah tegangan di titik A dikurangi dengan tegangan di titik B. Selisih antara beda potensial antara di titik A dengan titik B. Kalau VDC ya sama, berarti selisih tegangan di titik D dengan tegangan di titik C. Pahami dulu ini konsepnya. VAB dengan VDC, paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang begini para siswa, untuk mencari berapakah VAB dan berapakah VDC dan V yang lainnya misalkan ya, maka begini, kita wajib memahami, kita wajib apa ya, menyimpulkan arus yang benar yang mana. Nah, penyelesaian soal ini, arus yang benar adalah berlawanan jarum jam. Nah, itu artinya berlawanan jarum jam, itu artinya maka kalau AB berarti pada VAB ya, berarti pada kawat A dan B, maka nanti kita berangkat dari B menuju ke A. Itu aja dulu dipahami. Ya. Kalau dicari VAB berarti kita berangkat dari B menuju ke A, karena arusnya begini nih. Nah, begini nih arusnya nih. Arus, saya kasih penekanan ya. Arusnya itu begini nih ya. Nah, gitu dia. Nah, gitu loh para siswa. Nah, kalau itu yang terjadi, maka untuk mencari VAB, kita mulai dari titik B aja dulu deh ya. Titik B. Nah, dari titik B jadi VB gitu. Kemudian arus itu ke kiri sesuai dengan hasil dari penyelesaian penyelesaian dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Maka ini ketemu dengan elemen 4 volt, tapi dia keluar dari kutub positif, berarti plus 4. Tetapi di sana ada hambatan 1 ohm, ya berarti ini min I, gitu ya. Min 1 kali I, berarti min I. Lalu ketemu dengan 2 ohm, berarti ini min 2I. Sama dengan VA. Nah, gitu dia. Jadi, karena ini AB atau BA itu adalah bukan loop ya, bukan arus tertutup. Kalau arus tertutup itu dia sama dengan 0. Jadi penjumlahan IR ditambah sigma E sama dengan 0. 0 itu karena dia tertutup. Jadi seluruh perkalian IR dengan jumlah tegangan pada baterai itu sama dengan 0 pada arus tertutup. Arus tertutup, pada rangkaian tertutup, pada loop. Nah, kalau AB saja, kan dia terbuka, bukan tertutup ya. Nah, karena terbuka, maka tempuhlah dengan cara seperti ini. Aduh, masuk lagi ini jam segini. Bentar, para siswa. Nah, saya lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Kalau terbuka, maka kita mulai dari B. Kenapa? Karena arah arusnya dari B menuju ke A, bukan dari A menuju ke B. Kan kita sudah ngitung nih, I-nya dan arah I-nya yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang benar itu searah berlawanan jarum jam. Maka dari B, ya udah dari VB, kemudian kita ketemu dengan 4 volt, tapi keluar dari positif, berarti plus 4. Berarti ke sana semakin positif maksudnya, gitu. Lalu, I itu ketemu dengan 1 ohm, tetapi dan arahnya itu ke kiri ya, searah dengan loop kita berarti. Oh, berarti min I, kemudian min 2I sama dengan VA. Bukan sama dengan 0 karena dia dari B ke A, gitu loh ya. Jadi dia berakhir di A. Bukan berakhir di B, tetapi berakhir di A. Hanya sampai segini aja gitu. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang yang diminta adalah VA min VB kan? VA min VB, bukan VB min VA. Kalau VA min VB berarti nanti begini aja gitu ya.
ini sama dengan VA, VB-nya kita pindah ya, main VB. Nah, ini kan VAB tuh. Nah, yang ini berarti 4 min 3I. Nah, I-nya tadi adalah 1 ampere. Sudah kita hitung tuh. Oh, berarti VAB, tulis mana ya? Sini ya. VAB itu sama dengan 4 dikurang 3 kali 1 ya 3. Berarti 1 volt. VAB adalah 1 volt. Jadi tegangan, selisih tegangan antara A dengan B adalah 1 volt pada soal ini. Paham ini para siswa? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nah cukup ya. Sekarang VDC, saya pakai biru aja lah ya, VDC ya. VDC sekarang yang ini, VDC. Nah VDC berapa ya? Nah DC. VDC berarti VD min VC. Ya udah, berarti kita berangkat dari D karena arusnya ke kanan kan? Nih arusnya ke kanan tuh. Berarti berangkat dari D menuju ke C. Oh berarti VD gitu ya. Kemudian ketemu dengan ini nih 8 volt tapi ada hambatan dalam berarti plus 8. Kenapa plus? Keluar dari kutub besar dan dikurang 1I gitu ya. Dikurang I, kemudian ketemu 3 ohm ini berarti dikurang 3I sama dengan VC gitu. Nah, kalau kita buat ekivalensinya VD plus 8 min 4I sama dengan VC gitu ya. Nah ini dilukir nih ya, supaya dapat VD min VC. Berarti VD min VC sama dengan dilukir ke kanan, berarti 4I min 8. I-nya 1 ohm, 1 ampere. Berarti 4 kali 1, 4 min 8. Berarti min 4 volt. Nah itu dia. Oh itu artinya D kurangi C, VD kurangi VC berarti VDC sama dengan min 4 volt. Itu jawabannya. Paham para siswa? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ya. Jadi mencari nilai tegangan pada kawat tertentu, kita cukup dengan menggunakan Kirchhoff 2 bisa, tetapi tidak sama dengan 0 ya, tidak boleh karena dia bukan tertutup. Tertutup itu kalau 0 itu untuk yang tertutup. Kalau AB, AC, BC, DC itu terbuka, berarti gunakanlah pendekatan seperti yang saya terangkan tadi itu. Begitu ya, para siswa? Paham ini? Oke, baik. Nah, begini, saya lanjutkan. Jadi para siswa lengkapi sendiri ya. Ini saya hapus saja. Tadi saya menerangkan bahwa kalau VAB, berikutnya ya, kalau VAB itu sama dengan 1 volt, maka kalau VBA, ya min 1 volt gitu para siswa. Nilainya adalah lawan dari nilai AB. Jadi kalau gitu VAB itu sama dengan min VBA, itu maksudnya. Nah, jadi kalau VDC itu 4 minus 4, maka VCD itu ya 4 volt, gitu maksudnya. Jelas nih para siswa? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, udah paham ya sekarang ya bagaimana menghitung tegangan pada suatu rangkaian loop tegangan di kawat tertentu. Nah, ini ada gambar seperti ini. Ada loop A, B, C, D, A. Masing-masing kamu lihat ada resistor, hambatan dalam, dan seterusnya. Yang A, hitung arus yang mengalir dan arahnya. Oke, arusnya berapa yang mengalir pada rangkaian ini. Kemudian hitung VAB, selisih tegangan antara titik A dengan titik B, dan daya listrik pada kawat DC. Daya listrik pada kawat ini berapa? Berarti mau nggak mau, pada kawat DC itu berarti ini kan ya, kawat yang ini. Nah, ini dayanya berapa? Jika pada kawat itu ada satu resistor yaitu 7 ohm, berarti kamu harus mencari arus yang lewat di situ berapa. Nah, yang pertama apa yang harus kalian lakukan nih? Ini saya sudah sediakan tempat. Nomor 1. Nah, apa yang kalian lakukan? Halo? Menentukan loop. Cari IR nih.
Ya, menentukan lobe-nya, betul, lobe-nya dulu. Mau yang mana nih? Searah jarum jam ya. Gini ya berarti. Atau berlawanan jarum jam ya nggak apa-apa. Lobe. Baik, kita sepakati ini aja. Bergerak dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A lagi. Lalu arah arusnya kemana? Searah lobe atau berlawanan dengan lobe? Terserah. Searah atau berlawanan? Searah, Baik Bu. ya. Kita anggap searah aja ya. Kita anggap searah. Kita anggap dulu nih ya. Nanti kalau hasilnya negatif ya udah kita balik berarti. Oke ya ini. Nah, baik. Sekarang kita kerjakan yang A ya. Apa yang kita lakukan? Hukum Kirchhoff Kedua. kedua. 2. Apa bunyinya? Sigma Sigma IR I ditambah sigma E sama dengan 0. E. Sigma E sama Oke. dengan 0. Baik. Oke. Lalu sigma IR saya harus nulis apa nih? Yang bagian ini dulu ya kita selesaikan satu persatu supaya ngeceknya itu mudah. Kalau ada kesalahan itu gampang untuk diselidiki di mana letak kesalahannya. Baik. Oke, I kali R berarti hambatan luar dulu kita eksekusi berarti apa nih? Main 6I, halo. Ini ketemu 6, ketemu 3, ketemu 7, ya kan? Selesai, berarti min 6I, min 3I, min 7I, gitu kan? Iya, Bu. Yang hambatan luar. Nah, sekarang hambatan dalam langsung dikalkulasi aja deh. Hambatan dalamnya adalah 0,5 ditambah 0,51 ditambah 0,5. Berarti 1,5. Ya, berarti min 1,5 I. Udah, ini yang bagian I kali R sudah selesai. Sekarang bagian elemen baterai. Balik lagi ke A. Lalu dia ketemu 12. Keluar dari berarti negatif 12. Kemudian Negatif di 10. B negatif 10. Di A negatif 6. Negatif. Selesai. Ya. Selesai kan ini berarti sama nol. dengan 0. Sama dengan 0 karena dia adalah loop. Rangkaian tertutup. Nah, sekarang I kita eksekusi ya. Ini 16 kan ya, 9, 16, 17,5 I. Min 17,5 I. Lalu ini berapa ya? Min 28 sama dengan 0. Betul? Betul, Bu. Oke, baik. Berarti min 17,5 I sama dengan 28. Berarti I-nya adalah min 28 dibagi 17,5. Aduh, nggak enak banget angkanya ya. Langsung karena waktunya coba kita langsung eksekusi dengan kalkulator aja deh. 28 dibagi 17,5. 1,6 ya. Jadi I-nya adalah min 1,6 ampere. Nah, min itu artinya apa? Berlawanan arah loop. Berlawanan arah. Betul. Jadi arah yang betul. Berarti arah yang sesungguhnya itu bukan searah jarum jam, berarti begini arah sesungguhnya ya. Saya perbaiki nih. Nah, berarti atau saya hapus aja dulu lah ya supaya nggak berantakan ini ya. Ya, berarti arah yang sesungguhnya arus itu adalah begini ya. Nah, ini adalah arus yang sesungguhnya I-nya. Oke. Nah, selesai. Jadi konklusi I sama dengan 1,6 ampere karena yang kita ambil adalah yang positif. Jadi konklusi I-nya adalah 1,6 ampere. Oke. Nah, sekarang VAB yang B ya, VAB. VAB. Yang B adalah VAB. Nah, VAB. VAB berarti kita berangkat dari B ke A. Gitu kan ya? Berangkat dari B ke A. Baik. Kalau gitu, kalau berangkat dari B berarti VB gitu ya. VB. Lanjutkan. Kemudian silakan. Min 6I, betul. Betul. Min 0,5 I ditambah 12. Oke, sama dengan VA. Sip. Ya, oke. Nah, karena yang diminta adalah VAB adalah VA min VB.
Berarti ininya dulukir ke sana aja ya. Berarti ini VA min VB gitu ya. Oh, kalau gitu berarti ini min 6,5 ditambah 12. Berarti itu adalah 5,5 ya. Sama dengan VAB. Oh, jadi kalau gitu VAB-nya adalah 5,5 volt. Ini dia jawabannya. Tegangan itu? Substitusi I-nya enggak, Bu? Oh, I-nya belum ya? Oh ya, terima kasih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Ini keliru Ibu nih. Alah, enggak boleh dijumlahkan ya, astagfirullahaladzim. Ibu ulang ya. Alah, ya Allah. Jadi ini adalah min 6,5 I. I-nya belum saya tulis. Ditambah 12 sama dengan VA min VB. Oke, ini adalah VAB. Nah, I-nya tadi adalah 1,6 ya. Berarti min 6,5 kali 1,6 ditambah 12. Nah, itu langsung itu karena waktunya ya. Kali 6,5 itu 10,4 ya. Saya terus ini ya. Berarti min 10,4 ditambah 12 sama dengan VAB gitu. Oh, berarti VAB itu sama dengan 1,6 volt. Itu jawabannya ya. Oke, terima kasih tadi ya koreksinya. Paham ini? Paham ini para Paham, siswa? Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi VAB adalah 1,6. Kalau misalkan pertanyaan itu dibalik, VBA berapa? Misal saja. Negatif. Betul. Minus Negatif 1,6. Baik. Nah, sekarang yang C. C itu adalah PDC. Yang C ya. C adalah PDC. Para siswa masih ingat nggak ya di SMP, P itu adalah daya listrik. Daya listrik itu kalau SMP apa ya? W per T. B per T. Yang lain ada lagi? Selain B per T? Iri. Ya, betul. Bisa juga V kali I kali R kali I, iri gitu lah ya, dan seterusnya. Nah, karena diketahui ini ada 7 ohm, ya, pada DC itu ada 7 ohm, maka kita cukup gunakan persamaan yang ini kan ya. Oh, jadi untuk PDC itu adalah I kuadrat kali RDC gitulah ya. Nah, arusnya itu yang lewat tadi kan 1,6 ampere yang lewat itu. Ya udah, berarti ini adalah 1,6 kuadrat dikali R-nya itu 7 gitu ya. Berarti 1,6 kali dikuadratkan itu 2,56 ya. 2,56 dikali 7. Jadi kalau kali 7 itu 17,92. Satuannya adalah P, daya watt. Satuannya adalah watt. Nah, ini dia jawabannya. Para siswa, paham tidak ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jelas ya? Baik, ada pertanyaan nggak nih sebelum saya menuju ke yang 2 lob? Kita waktu sampai jam berapa ya? 10.35 ya, masih ada 12 menit ya. Baik, sambil saya beresi yang belum absen, silahkan. Yang belum mengisi presensi ya, bukan absen. Bentar. Baik, sudah ada linknya, link terbaru di chat saya. Baik, ada pertanyaan nggak nih tentang 1 lob? Hukum Kirchhoff untuk 1 lob. Tidak, Bu. Oke, cukup. Sudah paham ya, semoga ya? Iya, Bu. Lengkap dengan bagaimana mencari arus, arahnya, dan juga mencari tegangan pada sebagian kawat pada gambar tersebut. Nah, baik para siswa, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, berarti kita menuju ke 2 lob. Ya, oke. Ini ada soal 2 lob. Nah, ini dia. Pada 1213, draft 1213 itu ada soal 2 lob. 2 soal ya, soal nomor 2 dan soal nomor 3. Kita lihat ya, soal nomor 2. Para siswa untuk yang 2 lob, pada prinsipnya adalah sama dengan 1 lob. Pada prinsipnya. Cuma, begini, ada 2 model pengerjaan, yaitu yang pertama,
menggabungkan Kirchhoff 1 dengan Kirchhoff 2. Model kedua adalah tanpa menggunakan Kirchhoff 1. Nah, masing-masing itu memiliki kelebihan ya. Untuk yang menggabungkan Kirchhoff 1, 2, itu dia kelebihannya apa ya? Persamaannya itu akan lebih mudah dipahami. Tetapi nanti kekurangannya adalah menemukan 3 variabel. Jadi konsep berpikir dulu aja ya. Konsep berpikirnya begini. Kalau 2 loop ya, misalkan ini ada loop pertama. Nih. Ini loop pertama. Itu ya para siswa. Lalu, nah misalkan ini loop pertama. Lalu loop pertama ini disambung dengan loop kedua. Nah misalkan begini. Nah gitu dia. Jadi ini nampak di depan kita itu ada 2 loop. Ini adalah loop 1. Misalkan saya kasih arah seperti ini, loop 1. Yang ini loop 2. Misalkan saya buat, nah kayak gini, boleh aja. Ini searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam yang loop 2 itu. Nah, metodenya adalah begini, katakanlah ini titik A, titik B, titik C, titik D, kemudian E, F ya, E dan F. Nah, begini para siswa, untuk menyelesaikan soal ini, ya, maka yang ditempuh adalah ada 2 cara ya, ada 2 cara pengerjaan. Yang pertama adalah menggabungkan Kirchhoff 1, Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Yang kedua tanpa penggabungan. Pokoknya dia 2 loop ya 2 loop udah gitu aja tanpa penggabungan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, tergantung dari maunya pakai yang mana. Katakanlah ini saya kasih harga saja ya 12 volt, ini 4 ohm misalkan saja. Ini 4 ohm, ini kita permudah saja lah ya. Ini 4 ohm. Ini 12. Ini juga 4, misalkan saja ya. Untuk mempermudah saja, ini 12 volt. Ini 12 volt. Hambatan dalam kita abaikan. Ya mestinya kemungkinan ada ya, namanya baterai itu pasti ada hambatan dalam. Kita abaikan saja dulu, nggak ada hambatan dalam. Nah, metode yang pertama, cara penyelesaian yang pertama, menggabungkan Kirchhoff 1 dengan Kirchhoff 2. Jadi, metode pertama ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pada rangkaian ini ada 3 kawat yang bisa nampak oleh kita, yaitu kawat pertama itu ini, saya kasih apa ya, ini ya, biru ya, ini kawat pertama. Nah itu. Kemudian kawat kedua yang ini, dan ini kawat yang ketiga. Paham nggak maksudnya? Kawat pertama adalah EDAF, kawat kedua adalah ECBF, dan kawat ketiga adalah yang bagian tengah itu. Paham nggak maksud Ibu? Saya hapus nih yang biru ini. Paham tidak? Halo? Nah, kalau begitu, dengan metode Kirchhoff 1 dan 2, artinya ada 3 I yang lewat ini. I1, ya. Kemudian ini adalah I2, dan ini adalah I3. Karena I1 melewati kawat pertama ini I1 berarti ya, ini I1 gitu. Kemudian I2 berarti itu yang ini, ya. I2. Dan I3 yang melewati di kawat tengah, itu I3. Jadi ada 3 arus, ada 3 kawat, dan berarti pada metode yang pertama ada 3 arus, I1, I2, I3. Dan perlu dipahami, dan perlu dipahami dan apa ya, prinsip pada Kirchhoff 1 itu adalah jumlah arus masuk sama dengan keluar. Jadi ada yang masuk, ini I1, I2, ada yang keluar. Jangan masuk-masuk semua, keluar-keluar semua. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu. Ya, kalau I1 dan I2 masuk, maka I3-nya harus ke bawah supaya keluar gitu. Ini I1, I2, I3 pengandaian ya.
permisalan. Kita misalkan gini, kita nggak tahu arusnya lewatnya gimana yang sebenarnya itu. Apakah betul I-nya I1 begitu, I2 begitu, I3 begitu, bisa saja betul semua, bisa saja salah satu betul, bisa saja dua betul, atau semuanya salah gitu. Kalau salah, minus artinya dibalik. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Bu. Oke, nah kalau sudah kita andaikan itu ada 3 arus, kita andaikan itu, maka nanti Kirchhoff 1 kita pakai, lalu Kirchhoff 2 juga kita pakai gitu. Yang ini dulu, ini saya hapus dulu ya supaya tulisan saya nggak terhambat itu. Nah, jadi yang pertama adalah kalian buat pada Kirchhoff 1 dulu ya. Kirchhoff 1 kita pakai itu. Kirchhoff 1 pada titik cabang ini, titik cabang F, itu arus masuknya ada I1, arus masuk I2, arus keluarnya I3. Oh, berarti jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar kan ya pada Kirchhoff 1 itu. I masuknya adalah I1 tambah I2, keluarnya adalah I3. Ini adalah persamaan yang pertama. Gitu loh para siswa. Paham ini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian setelah Kirchhoff 1 dipakai, sekarang kita gunakan Kirchhoff 2. Nah, Kirchhoff 2 itu adalah kita memakai lob 1 dianalisis, lob 2 juga dianalisis. Lob 1 dulu ya, lob 1 dianalisis. Kan ada 2 lob tuh. Lob 1 tuh yang ini A, F, D, gitu loh. Lob 2 itu yang ini B, F, E, C, B. Ya. Sesuai dengan arah yang saya permisalkan tadi itu. Saya ulang ya. Jadi lob 1 itu adalah ini A, F, E, D, A. Ini permisalan semua ini. Kemudian lob 2 itu adalah yang ini B, F, E, C, B. Paham nggak nih? Paham, Bu. Baik, kita analisis lob 1 dulu ya. Aduh, waktunya nggak cukup. Ya udah nggak apa-apa. Lob 1. Lob 1 kita berjalan dari A, maka kita bereskan dulu ini ya. Kita tulis dulu persamaannya ditambah sigma E sama dengan 0. Jadi bantu saya. Itu artinya saya menulis apa ini? IR dulu ya, berarti min 4 I1 gitu ya. Ini kan I1 ketemu dengan 4 ohm. Min 4 I1 nggak ada hambatan dalam ya. Hambatan dalam diabaikan maksudnya. Lalu yang FC ketemu 4 ohm tapi dilewati arus I3, berarti min 4 I3 gitu kan, karena searah dengan arah arus, lobnya searah dengan arus. Tapi I3 bukan I1. Kemudian ketemu dengan 4 ohm lagi, berarti min 4 I1 dan ketemu lagi min 4 I1, selesai yang bagian R-nya. Lalu sekarang menuju ke bagian E-nya, karena nggak ada hambatan dalam ya. E-nya dimasukkan lagi, dia keluar dari kutub kecil, berarti min 12, min 12, lalu plus 12, sama dengan 0. Gitu ya para siswa? Oke, nah sekarang kita eksekusi nih. I1 dijumlahkan dengan I1. Oh, berarti min 12 I1, min 4 I3, gitu kan ya, ini menghilang ya. Min 12 sama dengan 0, gitu dia. Dibagi 4 ya, bisa dikecilkan. Bagi 4 berarti min 3 I1, min I3, min 3 sama dengan 0. Coba dicek lah. Betul ya? Ini persamaan yang kedua. Tuh, beratnya di situ kalau pakai Kirchhoff 2. Tapi saya harus menunjukkan ya agar supaya kalian wawasan berpikirnya juga lengkap. Nah, sekarang lob 2. Lob 1 sudah dieksekusi. Sekarang lob 2. Lob 2 taruh mana ya supaya saya enggak. Nah, sinilah ya lob 2. Lob 2. Nah, lob 2 pergerakannya dari B ke F, ke E, ke C, kembali ke B lagi. Dari B dulu ya, dari B. Dari B ketemu dengan 4 ohm berarti min 4 I2. Nah, sekarang namanya I2. 4 ohm dilewati oleh I2. Lalu min I3. 4 I3, betul. Min 4 I2. Min 4 I2. 4 I2 lagi. Itu bagian IR sudah selesai. Sekarang bagian tegangan baterai. Berarti min 12 plus 12 sama dengan 0 gitu ya. Dicek ya. Iya, benar.
Betul ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita dapatkan yang I2 dengan I2. Berarti ini ada 1, 2, 3. Berarti min 12 ya. Min 12 I2, min 4 I3. Nah, ini kan 0 nih ya. Ya udah, sama dengan 0 gitu. Aduh, kenapa nih? Nah, berarti kalau begitu, min 12 I2 sama dengan 4 I3. Gitu kan ya? Nah, kita bagi 4 ya, 1 bagi 4 ya 3. Oh, berarti I3 sama dengan min 3 I2. Ini persamaan yang ketiga. Agak berat sih. Paham para siswa? Paham, Bu. Oke, nah jadi kalau begitu nanti kita dapatkan 3 persamaan, yaitu persamaan 1 ini, persamaan 2 ini, dan persamaan 3 yang ini. Nah, setelah itu ada 3 variabel, ada 3 persamaan. Berarti pasti bisa ditemukan I1, I2, dan I3 dengan cara eliminasi matematika. Ya, kita silakan dilanjutkan sendiri ya. Silakan dilanjutkan sendiri. Paham ini para siswa? Silakan di screenshot dan dilanjutkan. Jadi soal ini diminta berapa sih arus yang melewati di IAF itu berapa, BF itu berapa, dan IFE itu berapa ya? Nah, gitu dia. Artinya arus yang melewati di ini berapa, I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Itu maksudnya itu. Itu kalau metode pertama, menggabungkan Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Nah, mudah memang karena siswa itu diajak berpikir hanya yang penting adalah dia berpikir hanya 2 loop dan berpikir untuk hubungan Kirchhoff 1. Nah, nanti ada metode yang kedua, itu betul-betul murni menggunakan loop atau Kirchhoff 2. Kirchhoff 1 nggak dipakai. Dan kelebihannya adalah pada metode yang akan saya ajarkan nanti, itu hanya ketemu 2 variabel saja sehingga lebih lebih cepat. Tetapi ingat, itu penentuan untuk matematisnya itu agak ribet, tetapi penyelesaiannya agak lebih cepat daripada kalau metode yang pertama. Oke, udah waktu habis nih. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nanti diselesaikan ini para siswa. Sudah di screenshot kan ya? Udah ya? Halo? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, waktunya sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalian juga harus persiapan untuk salat Jumat ya, yang bagi laki-laki. Para siswa, untuk kelanjutannya di pertemuan berikutnya kita akan meneruskan yang metode kedua, yaitu tanpa Kirchhoff yang pertama. Ya,